Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang kisah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin sekali memiliki keturunan yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya mandul. Maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim agar suaminya memiliki anak darinya. Selanjutnya Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga sesuatu apapun ini. Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian Hajar kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi. Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan. Hingga ketika air yang ada pada geribah habis, ia menjadi haus, begitu juga anaknya. Lalu dia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi Bukit Syafa sebagai gunung yang paling dekat keberadaannya dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Syafa dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana, namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara Bukit Syafa dan Marwah.
Saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hatinya, diamlah. Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya. Maka dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat Zamzam. Lantas Jibril mengais air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembar. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Hajar terus melalui hidup seperti itu hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur Bukit Qada, lalu singgah dia bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air, maka mereka berkata kepada Hajar, apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini? Ibu Ismail berkata, ya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air. Mereka berkata, baiklah. Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, suku Jurhum, dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik serta menanamkan akhlak mulia sampai Ismail agak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.